Itu baca apa sih Kak? Serius amat. Ini loh ada cerita seru banget, tapi serem. Seremnya gimana? Serem horor-horor gitu setan? Bukan. Jadi nih ceritanya ada seorang pasangan yang awalnya berpacaran lah. Oh, pacaran. Nah, setelah taruhan. putus sudah jadi mantan, seorang A-nya ini menyumpahi mantannya. Si A ini perempuan apa laki? Si laki ya? Iya, si lakinya itu. Sumpahnya gimana misalnya? Gue sumpahin lu ya, lu walaupun lu nikah sama siapapun gak akan punya anak. Ya ampun. Nah, itu kayaknya juga Mama pernah denger sih cerita kayak gitu tuh. Iya kan serem banget ya kalau orang bersumpah dan ternyata sumpahnya itu kejadian. Wah, itu Mama jadi ingat tuh cerita tuh. Apa? Ada cerita Ada apa di lagi? kampung sono deh pokoknya deh. Jadi ada seorang laki-laki nih ya, sahabat cinta. Kita sapa dulu. Oh iya, sahabat cinta. lupa. Ya ampun. Dia tahu aja kita lagi ngobrol ya. Iya. Heran deh. Mau tahu ceritanya? Gini ceritanya. Jadi emang ternyata jangankan sepasang suami istri yang udah sah. Orang itu baru ta'arufan atau mungkin dia sakit hati. Jadi ini ada nih seorang laki-laki nih ya, dia pokoknya pacaran lah gitu ya, kalau bahasa orang pacaran. Habis pacaran, ternyata namanya jodoh nggak jadi. Pokoknya si cewek ini ninggalin gitu, kayak gitu kan ceritanya ya. Pas cewek ini ninggalin, si cowok ini kayaknya nggak redo gitu, nggak rela. Pokoknya ya gue sumpahin ya demi Allah, lo nikah sama dia nggak bakal lo punya anak, gue sumpahin gitu kan. Ya singkat cerita nih si cowok ini nikah sama si A gitulah, pokoknya dia pindah dari pulau satu ke provinsi yang lain, pokoknya ke ibu kota Jakarta. Nah, yang si mantannya ini emang tinggal di kampungnya, soalnya lah di kampungnya jauh gitu. Nah, ternyata punya cerita, pokoknya ceritanya kakek kita, cerita nenek kita, cerita banyak lah gitu ya. Ternyata beneran nih si perempuan ini nggak punya anak Sampai sekarang? sampai meninggal. Ya Allah. Sampai meninggal. Jadi pas gitu kita diceritain tuh pokoknya sama saudara-saudara sesepuh kita. Tuh makanya jangan suka nyumpahin sembarangan. Tapi kan itu kan bahasanya kan kalau pacaran itu kan katanya kan haram, nggak boleh pacaran. Kok padahal dia bukan pasangan yang sah gitu ya. Kok nyumpahin bisa kena ya? Iya. Sumpah mantan, ya Allah coba. Jadi ini kejadian yang pertama ini si perempuan ini emang pas menikah emang sampai sekarang tuh nggak punya anak, bahkan dia udah wafat, Al-Fatihah ya untuk dirinya ya. Dan si cowok ini sih ya malah istrinya dua atau tiga gitu deh, anaknya ada 8 kalau nggak salah deh. Waduh. Malah ada dia punya anak, tapi yang itu malah nggak punya anak. Ya Allah. Nah jadi pas kita cerita kayak gini ternyata kita emang nggak boleh bersumpah sembarangan. Sakit hati sama temen kek, sakit hati sama tadi lah mungkin mantan ya kan, ada mantan yang tersakiti. Kalau misalnya kita udah keterlanjuran nih doa yang nggak baik lah, tapi sebenarnya setelah seiring berjalannya waktu kita udah maafin dia lah, apa kita harus bayar sumpah kita itu gimana tuh Ustazah? Nah itu pertanyaan kakak bener banget. Jadi memang dalam surat Al-Maidah ayat 89 kalau kita bersumpah tuh ada 3 macam. Sumpah gomus, sumpah munakot, sumpah lagwi. Kalau sumpah lagwi itu yang bercanda. Bercanda sayang, gue sumpahin lu jangan dong, bercanda gitu. Kalau gomus itu sumpah menipu. Lo beneran nih nggak nyolong HP gue, gitu demi ya? Allah gue nggak nyolong, padahal nyolong. Nah, itu gomus. Kalau yang munakot, demi Allah saya nggak nyolong, emang beneran nggak nyolong. Nah dia juga nyumpahin seperti itu tadi, demi Allah ya pokoknya gue sumpahin. Nah itu bisa, karena orang yang namanya terzolimi dizolimi, gitu. hati-hatilah terhadap orang-orang kamu zolimi, walaupun dia itu orang-orang yang kufur, orang yang kafir aja bisa sumpahnya naik ke langit gitu kan. Jadi kalau udah terlanjur bersumpah, apalagi nyumpahin orang dan beneran sampai dia nggak punya anak sampai meninggal, itu mungkin waktu masih hidupnya harusnya saling memaafkan. Oh gitu. Yang kedua harus bayar sumpah, kasih makan 10 orang miskin gitu loh, atau ngasih baju 10 orang gitu loh. Buat yang menyumpahi. Buat yang kita nyumpahin orang. Nah kalau misalnya dia kan nggak tahu tuh dia disumpahin, harus itu orang itu harusnya minta maaf. Maaf ya mungkin kita nggak berjodoh. Nah ini juga nih bucin juga nih si cowok ini. Ditinggalin jadinya malah nyumpahin orang. Ini kejadian pertama. Tapi ada lagi kejadian yang kedua yang tadi kakak bilang, orangnya masih ada nggak? Kalau tadi kan udah meninggal. Kalau sekarang orang masih ada nggak? Ada. Kalau ini malah yang nyumpahin, kalau tadi kan laki-laki nyumpahin si perempuan. Kalau yang cerita kedua yang perempuan nyumpahin si laki. Jadi si perempuan ini ngomong gini, pokoknya kamu nikah sama dia, kamu gak bakal punya anak. Dan aku juga nikah sama si cowok ini, aku cuma nikah, ya yang penting gue nikah lah. Tapi gue gak mau punya anak dari laki-laki ini. Karena apa? Aku akan menunggu kamu sampai kapanpun. Wah, bucin banget kan. Dia nikah sama orang lain, tapi dia nyumpahin yang si mantan itu.
Dia nyumpahin mantan tapi dia sebenarnya juga- masih cinta banget jadinya. Dia nggak mau masih punya cinta. anak. Nah, dia nggak mau punya anak dari si laki-laki yang dinikahi ini. Oh my Karena dia God. maunya punya anak dari laki-laki yang sudah nikah sama orang lain. Ya. Jadi dia hanya memberikan badannya, tidak memberikan hatinya. Wah. Ternyata, tahu nggak Kak? Tahu nggak sahabat cinta? Sampai sekarang dia nggak punya anak. Ya Allah. Sampai akhirnya nih terjadilah yang namanya curhatan ya kan sama salah seorang psikolog. Ada kan itu namanya Ustazah Bebe ya. Dia sempat nanganin hal ini. Ternyata pas di healing kamu harus minta maaf dulu dengan dia dan dengan diri kamu sendiri. Memaafkan diri kamu sendiri gitu. Jadi dia sekarang udah nikah kurang lebih 7 tahun apa ya? Benar-benar nggak punya anak. Ya Allah. Karena dia bilang, gue gak akan punya anak dari laki gue yang ini. Gue mau nungguin lo. Lah masa mau nungguin orang cerai? Kalau dia cerai, kalau kagak, pemirsa, sahabat cinta gitu ya. Jadi kita harus mencintai sesama lah. Akhirnya dia diruqyah nih si cewek ini. Terus dia bingung, apa ya dosa aku? Orang 7 tahun, dia lupa. Pas dikorek-korek ternyata dia bilang apa? Oh iya, saya pernah nyumpahin Mantan. diri saya sendiri dan mantan saya. Astaga. Oh saya nggak mau punya anak dengan pasangan saya. Sampai sekarang dia kan namanya kan waktu berlalu. Dulu bucin, ya kan. Sekarang udah mulai yang iya, gue udah mulai mencintai yang ini, yang sono ya udahlah gue lupain. Tapi nggak punya anak. Di healing dia harus minta maaf. Ternyata iya 7 tahun yang lalu saya pernah bersumpah kayak gitu. Saya nggak mau punya anak dari laki-laki ini. Padahal mah tuh lakinya. Makanya jangan sembarangan bersumpah deh. Aduh, jadi inget kan Kak ini tuh pernah kayak punya pengalaman buruk lah Nah, ya. gimana? Terus kadang-kadang suka tuh kayak ngerasa tersakiti banget sampai kayak awas aja nih ya hidup lo nggak happy kalau nggak mau gue gitu. Aduh kacau deh. Jangan dong, kita cuma doakan kita bahagia, dia bahagia. Iya, akhirnya healing lah tuh. Kita ke psikolog, kita tanya-tanya psikolog yang lebih ngerti kan gimana cara healing. Kan kita suka bingung, mah. Menurut Mama tuh healing dari sebuah kepatah hatian itu gimana sih? Satu, yang pertama ya, yang namanya rezeki tidak akan tertukar. Yang ada putri yang tertukar. Itu masih sinetron ya. Jadi yang pertama, kalau kata surat 10 ayat 107, jika kamu diberikan suatu cobaan atau ujian, gak ada bisa menghilangkan kecuali Allah. Dan jika kamu mau diberikan kebaikan, mungkin berupa jodoh atau rezeki, gak ada bisa menghalangi. Pasti Allah kalau udah nyampe mah nyampe, gak ada bisa menghalangi. Allah akan memberikan kebaikan kepada siapa yang dikehendaki. Jadi kalau misalnya ada yang pergi, ada yang datang lagi, ada yang pergi, ada yang datang lagi, ya itu mungkin seleksi alam. Kan kalau cowok, kalau ke cewek itu kan 3C. Atau kita juga bisa 3C. Koleksi. Habis koleksi, seleksi. Habis seleksi baru resepsi. Kan belum jadi siapa-siapa. Gitu, Kalau udah nikah baru perkenalan saja. Bukan begitu? Sahabat cinta, bukan budak cinta ya. Gitu. Jadi akhirnya healingnya tuh di samping kita meyakini Memaafkan. bahwa Allah lah yang ngasih semuanya, kedua memaafkan. Kita bisa mencintai tapi tidak bisa memiliki. Asik. Ya bahkan suami istri bisa ditinggal dengan dua, diambil sama pelakor atau diambil sama Allah meninggal. Iya benar. Yang satu diambil perempuan lain, yang satu diambil sama Allah. Kalau kata ibu-ibu sih, mendingan diambil sama Allah, nggak ngeliat lagi. Diambil sama pelakor, gue bisa ngeliat, gue sakit hati. Seperti itu. Gitu. Jadi kalau namanya pernikahan aja bisa gagal, apalagi yang namanya baru pacaran. Udah, sekarang kita selain aja sama Allah. Fokus gitu. memperbaiki diri gitu ya, Fokus mencintai memperbaiki diri. mencintai diri sendiri, bikin sukses, begitu. Jangan yang terus hari tambah jelek ya orang girang. Oh, iya. Kasihan deh lo, gue tinggal jadi tambah jelek gitu. Mendingan tambah cantik, tambah ganteng. Gitu. Itu ceritanya jadi banyak ya ternyata sumpah-sumpah itu. Jadi dalam surat 5 ayat 89 kalau terlanjur bersumpah bayar berapa orang? Kafarat. Kasih 60. makan 10 orang miskin. Kalau kita misalnya yang kasih 60 orang miskin itu beda lagi tuh kalau kita bersubuh di siang hari di bulan Ramadan. Seperti itu. Salah. Sumpah-sumpah jangan deh ya. Karena takutnya kalau sumpah itu nggak nyampe ke dia, itu sumpah larinya ke kita lagi. Astagfirullahaladzim. Ada dalam hadis begitu. Jadi kita nyumpahin orang biar sial lo, biar nggak bahagia lo, biar rese lo nggak bahagiain gue, lo juga nggak bahagia. Tiba-tiba itu sumpah ada di atas kepala tuh orang. Ternyata kata Allah ini orang nggak pantas disumpahin. Karena mungkin sedekahnya banyak. Akhirnya itu sumpah laknat itu balik ke yang punya. Jadi bumerang.
Oh my god, serem banget. Mendingan kita doain orang tuh bahagia, jadi kita juga dapat bahagia. Oke deh. Begitu. Berarti kita kalau ngedoain orang pun, walaupun kita juga kesel lah, kita punya unek-unek sama dia, mendingan doainnya yang baik-baik ya Ustazah. Betul banget. Itu namanya kita kan sahabat cinta, penuh dengan cinta. Tidak ada Yes. penuh dengan yang dendam, tapi dengan cinta, cinta dan cinta. Cinta akan kuberikan bagi hatimu yang damai. Oh, damai. Cintaku, gelora asmara, seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Tapi ingat, kalau masih anak sekolah nggak boleh dulu, sekolah dulu. Kamu masih anak sekolah, satu SMA. Belum cukup waktu untuk begitu begini. Anak sekolah datang kemari. 2 atau 3 tahun lagi. Ya. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan bagi yang udah telanjur bersumpah cepetan bertobat dan berkafarat. Berkafarat. Bagi yang punya mantan gak usah sakit hati sama mantan. Oke. Masih banyak yang lain. Gimana lagunya? Dunia belum berakhir bila kau putuskan aku. Masih banyak teman-temanku di sini menemaniku. Gitu. Dunia belum berakhir. Duh, yuk kita kan mau pergi ke Iya, cepetan Tapi nih, ya, aduh. yuk, sahabat cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita begitu.